Presiden Prabowo Subianto tampak sangat gembira saat menghadiri dan memimpin acara panen raya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Panen raya ini dilakukan serentak di 14 provinsi dan 195 kabupaten yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Melalui video conference yang dikendalikan dari Majalengka, Presiden Prabowo berbincang-bincang selama sekitar 2 jam dengan para gubernur dan perwakilan petani di beberapa daerah yang juga sedang melaksanakan panen raya. Para gubernur dan perwakilan petani umumnya mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan irigasi, pengadaan alat-alat berat teknologi pertanian, serta pengendalian harga pupuk dan gabah. Sehingga panen di daerah mereka pun melimpah dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Para petani mulai merasakan hasil yang cukup memuaskan berkat kerja keras mereka yang didukung penuh oleh pemerintah. Yang sangat menarik adalah gaya Prabowo ketika baru tiba di lokasi panen raya. Sesampainya di Desa Radegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tempat acara panen raya ini diselenggarakan, Prabowo yang datang menggunakan kendaraan dinas Maung Pindad itu langsung menghampiri combine harvester, kendaraan mesin berteknologi tinggi yang biasa digunakan untuk memanen padi. Prabowo menyalakan mesin combine harvester, menarik pedalnya, dan combine harvester pun berjalan mengelilingi petak sawah yang padinya sedang menguning. Dengan kecanggihan yang dimilikinya, mesin panen berteknologi tinggi yang dikendarai Prabowo ini menuai padi yang dilintasinya. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tampak ikut menumpang sambil berdiri di salah satu sisi combine harvester. Combine harvester menurut laman PT Kubota adalah mesin pemanen yang memiliki 3 fungsi atau 3 kombinasi, yakni menuai, merontokkan, dan menampi atau menyaring gabah yang dilakukan dalam satu rangkaian operasi. Urut-urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, memotong tanaman yang masih berdiri. Kedua, menyalurkan tanaman yang sudah terpotong ke silinder. Ketiga, merontokkan gabah dari tangkai atau batang. Keempat, memisahkan gabah dari jerami. Kelima, membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda asing. Mesin atau kendaraan yang oleh masyarakat umum disebut traktor inilah yang diberikan pemerintah ke berbagai daerah, khususnya kepada para petani di desa-desa agraris, dengan jumlah unit yang disesuaikan kebutuhan setempat. Berkat combine harvester yang diberikan pemerintah pusat, para petani dapat memanen padinya dalam tempo yang relatif singkat, sehingga hasil panennya bisa langsung didistribusikan kepada masyarakat. Kesigapan Prabowo mengendarai combine harvester merupakan bukti bahwa Prabowo memang memiliki kedekatan dengan dunia pertanian. Ia tampak akrab bergaul dengan para petani, berbincang santai dengan mereka. Bahkan tak kalah memimpin acara panen raya dan melakukan video conference dengan para gubernur di berbagai provinsi, Prabowo tampak duduk di apit para petani. Dunia pertanian bukanlah hal yang asing bagi Prabowo. Ia sudah bergaul dengan para petani sejak masih muda. Bahkan setelah aktif menjadi prajurit TNI, Prabowo pun pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI selama 2 periode, dari tahun 2004 hingga 2015. Dalam pemaparannya di acara panen raya di Majalengka, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para petani yang telah bekerja keras selama ini. Bagi Prabowo, petani adalah para patriot dan pahlawan produksi. Mereka telah membantu para pejuang kemerdekaan, membantu para prajurit TNI yang sedang berada di medan perang, dengan menyumbangkan hasil-hasil pertanian mereka tanpa pamrih sedikit pun. Sebagai mantan prajurit TNI, Prabowo pernah merasakan secara langsung sumbangsi para petani kepada para prajurit. Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara.
Kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit. Saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72 banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat terkait dan kepada seluruh gubernur serta bupati yang telah bekerja keras mensejahterakan petani. Dengan kerjasama yang kompak dari pusat hingga ke daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, Prabowo yakin bahwa Indonesia bukan hanya akan memiliki lumbung pangan nasional, tetapi juga lumbung pangan dunia. Saya merasa sekarang kita semakin kompak tiap hari. Ya, saya lihat menteri-menteri, gubernur, bupati, kita tidak peduli dari mana partai kita. Dah ada, saya nggak tanya partai mana, saya tidak tahu bupati di sini partai mana. Itu pun saya tidak tahu dan saya nggak akan tanya. Yang saya tahu adalah kita kerja untuk rakyat. Nanti urusan partai itu nanti kalau pilkada atau pemilu, ya kan, udah selesai. Sesudah itu kita kerja untuk rakyat. Partai manapun, nggak ada urusan kita, ya kan? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Gubernur. Presiden Prabowo juga menyitir perang dagang global akibat pengenaan tarif impor tinggi atau tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menghadapi hal ini, Presiden mengajak kita untuk tetap tenang karena kita punya kekuatan. Dalam menghadapi perang dagang ini, kata Prabowo, Indonesia akan berunding dengan semua negara, termasuk dengan Amerika Serikat. Mungkin saudara-saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah di mana-mana. Ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Dalam video conference yang dimoderatori langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, para gubernur melaporkan berbagai kemajuan pertanian di daerahnya masing-masing. Tetapi selain itu, para gubernur juga menyampaikan keluhan mereka tentang berbagai kendala yang mereka hadapi, seraya memohon bantuan Presiden. Dengan penuh perhatian, Prabowo mencatat curhatan para gubernur di buku catatan kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Setiap keluhan langsung ditanggapi saat itu juga, dan langsung pula memerintahkan Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan untuk segera menindaklanjuti permintaan para kepala daerah dan perwakilan petani yang berdialog langsung dengan Prabowo.
Prabowo adalah sahabat petani yang penuh atensi. Kecintaannya terhadap petani tidak hanya sebatas kata-kata, namun diwujudkannya melalui tindakan-tindakan konkret yang bisa dirasakan langsung oleh para petani. Men of our time.